A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, ini belum nyala. Kedap. Belum. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Qanitin, alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama di majelis ilmu. Dan seperti biasa di Rabu pekan pertama ini kita akan tadabbur firman Allah, melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ya. Betul. Insyaallah. Dan seperti biasa kita tilawah, kita baca surat At-Tur ayat 1 sampai ayat ke 23 insyaallah, satu halaman biar pas. Seperti biasa saya baca, nanti silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur. Wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'. Yawma tamurus samaa'u mawra. Wa tasirul jibalu sayra. Fawailun yawma idzil lil mukazzibin.
الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
kullu mri'in bima kasaba rahin. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wala ta'thim. Semoga setiap huruf yang kita baca jadi amal soleh dan kebaikan, 10 pahala dalam setiap hurufnya, seperti janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bacaan kita menjadi syafaat di akhirat kelak insyaallah. Terakhir sudah sampai ayat berapa? Jadi andai berarti. Seingat saya baru sampai ayat sumpah ya. Belum ya. Baru sampai ayat sumpah, belum sampai jawab sumpahnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, surat At-Tur seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini kandungan suratnya ya, 49 ayat, dan kita bisa bagi jadi 4 bagian. Kita pernah buat ilustrasi orang melihat pemandangan dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh dia melihat pemandangan, dia potret, dia nikmati ya. Dan setelah itu dia berjalan mendekat, kemudian menikmati setiap detil dari pemandangan yang tadi dilihat dari jarak jauh. Ada orang naik pesawat landing, di atas pesawat dia melihat hamparan pohon bunga tulip, di bawah pesawat dia melihat gedung-gedung yang indah. Itu eagle view, melihat dari atas, melihat secara global, melihat sekilas, dan sudah indah. Ternyata keindahannya tidak cukup dilihat dari jarak jauh, bahkan semakin dekat melihat semakin luar biasa keindahan yang Allah simpan di balik setiap, bahkan bukan hanya setiap suratnya, bahkan setiap huruf demi hurufnya. Kadang kita kalau berinteraksi dengan manusia dari jauh kelihatan wah gitu ya. Tapi kalau sudah semakin dekat, oh apal modalnya, oh sama lah kayak yang lain biasa. Tapi dengan ayat-ayat Allah, dengan ciptaan Allah, dilihat dari jauh begitu indah, dilihat dekat makin indah, ditelusuri makin dalam, makin detil, makin indah. Kalau manusia yang punya kepribadian seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, man ro'ahu habahu, wa man khalaqahu ahabbahu. Siapa yang melihatnya dari jauh, siapa yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan merasakan wibawanya. Waman khalaqahu, dan siapa yang terus bergaul, berinteraksi, berdekatan, bersinggungan setiap hari dengan Rasul, ahabbahu, pasti akan jatuh cinta. Jadi ada lapis kepribadian yang semakin dalam justru semakin mengkilau, semakin indah,
semakin menarik. Sekilas melihat dari atas, melihat zoom, kalau jauh zoom apa? Zoom out ya. Melihat dari jauh kandungan surat At-Tur ayat 1 sampai ayat 49 kita bisa bagi jadi 4 bagian. Ayat 1 sampai 10 ini pembukaan berupa sumpah-sumpah dari Allah, bersumpah dengan 5 hal yang besar. Tur, Kitabil Mastur, Baitil Ma'mur, Saqfil Marfu', Bahril Masjur. 5 sumpah Allah Subhanahu wa taala yang kalau Allah bersumpah, kalau Allah menggunakan sesuatu dalam sumpahnya, maka yang dimention oleh Allah itu sesuatu yang penting pasti. Karena Allah tidak pernah berbicara yang useless, yang worthless, yang tidak penting. Setiap huruf yang dipilih, setiap kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Tadabburi. 1 sampai 10 ini pembukaan berupa sumpah, dan jawaban sumpahnya adalah bahwa kebangkitan serta pembalasan amal itu real, nyata. Sampai bersumpah 5 kali Allah untuk menegaskan kepada manusia bahwa pembalasan, hari pembalasan, siksaan itu ada, itu nyata. Kita kalau bersumpah itu karena kita ingin meyakinkan orang, karena mungkin mereka menganggap kita ini meragukan. Betul. Kita kalau obrolan sehari-hari nggak perlu pakai sumpah, karena obrolan sehari-hari ya nggak seurgen itu untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah masuk ke ruang sidang, kalau sudah di depan hakim, kalau urusannya sudah mulai ada persengketaan, masing-masing disumpah. Kalau sudah diminta amanahnya, diminta untuk menjabat, sumpah di atas nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah di bawah Al-Qur'an. Ini karena perkara yang besar. Tapi untuk urusan yang kecil kita nggak perlu sumpah. Sementara Allah Subhanahu wa taala kalau berfirman pasti yang penting-penting. Pasti yang penting-penting itu, ini mah ilustrasi, karena kadang dengan pendekatan sehari-hari kita akan lebih mengapresiasi firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berbicaranya orang biasa, oh ya. Kalau yang berbicaranya pejabat publik, perhatiannya semakin tersedot. Kalau yang berbicaranya orang nomor 1 di sebuah negara, orang akan semakin perhatian, kata demi kata, bahkan kalimat pembukanya pun diperhatikan, dianalisa. Kenapa 5 menit pertama bicara tentang ini, 5 menit kedua bicara tentang ini, kenapa pilihan redaksinya seperti ini. Kalau yang bicaranya seorang pemimpin negara yang dianggap superpower, sampai ada ungkapan kalimat pembuka itu jadi kode gitu. Kalau kalimat pembukanya selamat siang, oh berarti ini kabar gembira yang mau disampaikan. Tapi kalau kalimat pembukanya apa kabar, berarti ini kabar buruk yang mau disampaikan. Kurang lebih seperti itu. Ada hal-hal di manusia yang semakin tinggi posisi seseorang, semakin tinggi status seseorang, semakin menyedot perhatian. Sekarang yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebetulnya tidak perlu pakai sumpah, karena semuanya benar, karena Allah tidak pernah bohong, karena Allah selalu jujur. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur bicaranya selain Allah Subhanahu wa taala? Tapi kemudian Allah bersumpah sampai 5 kali. Wa kitabil mastur, firatil mansyur, wal baitil ma'mur, was saqfil marfu', wal bahril masjur. Sumpah, 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 sumpah. Allah sampai bersumpah. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya kebangkitan, pembalasan, itu nyata. Kira-kira yang bebal manusianya atau manusianya? Manusianya. Kalau Allah sampai bersumpah 5 kali, berarti ini orang yang betul-betul keras kepala, ya, betul-betul kufurnya luar biasa, berkarat dan berkerak sampai harus 5 kali. Ini ayat 1 sampai ayat ke-10. Kemudian ayat berikutnya 11 sampai 28 tentang balasan seperti apa yang akan diberikan.
Balasan untuk orang yang mendustakan, setelah itu balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Disandingkan, dijajarkan, direndengkan oleh Allah. Balasan orang yang mendustakan hari pembalasan begini, balasan orang yang takut dengan hari pembalasan seperti ini. Dan tujuan disandingkan untuk kelihatan bedanya. Kalau putih saja, kita nggak tahu ada warna yang lain. Punten. Kalau di seluruh dunia semua orang itu kaya raya, adakah istilah orang kaya di dunia? Nah, kita menyebut si fulan orang kaya karena di tempat lain ada miskin. Kalau semuanya kararasep begitu ya. Ada istilah orang kasep, ada kasep sadayana. Justru adanya orang kaya karena ada orang miskin. Disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat balasan di akhirat itu lebih terasa karena bisa melihat balasan orang yang kufur seperti itu. Putih akan kelihatan lebih putih kalau disandingkan dengan hitam. Hitam akan kelihatan lebih hitam kalau disandingkan dengan yang cerah. Makanya kalau kulitnya agak gelap, bagusnya pakai baju warna gelap. Karena kalau pakai putih kelihatan makin okay. Betul, tapi itu kata seorang personal stylist gitu ya. Sarannya kalau kulitnya cerah, dikasih baju warna gelap itu akan kelihatan nampak lebih cerah. Tapi kalau kulitnya gelap dikasih baju cerah betul. Kama qala personal stylist begitu ya, fi saranihi. Dalam sarannya demikian. Ala kulli hal. Supaya menonjolkan betapa besar nikmat Allah kepada orang yang bertakwa, maka disandingkan dengan balasan Allah kepada orang yang mendustakan. Dan supaya kelihatan bagaimana sengsaranya orang yang mendustakan, disandingkan. Supaya terasa lebih menyiksa ke orang yang punten dipecat. Itu diumumkan. Siapa saja yang dapat promosi si fulan, dan yang dipecat si fulan. Itu akan lebih menyakitkan saat disandingkan dengan orang yang dipromosikan beritanya bareng dengan orang yang didemosi. Itu jauh lebih menyakitkan. Ini 11 sampai 28 kurang lebih rangkumannya, kesimpulannya demikian. Kemudian berlanjut di ayat 29 sampai ayat 47. Tuduhan dan dusta yang disebarkan oleh orang musyrik Mekah kepada Allah dan Rasulnya, serta jawaban Al-Quran yang membungkam semua. Maknanya, kenapa Allah menyiksa mereka? Kenapa Allah menghukum mereka dengan balasan seperti ini? Allah menceritakan inilah perbuatan mereka. Inilah yang mereka lakukan ketika di dunia. Inilah yang jadi sebab kenapa Allah menampakkan keadilannya dengan menyiksa mereka di nerakanya. Kita pernah sampaikan di sini belum bahwa neraka itu adalah gambaran keadilan Allah dan surga adalah gambaran rahmat Allah. Surga itu rahmat Allah, neraka itu adilnya Allah. Jadi tidak ada kezaliman. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kalau ada orang masuk neraka, bukan karena Allah zalim kepada orang tersebut, tapi karena Allah berbuat adil. Neraka itu adalah lambang keadilan. Neraka itu adalah simbol keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang masuk neraka kemudian merasa saya dizalimi oleh Allah. Tidak ada. Kalau di dunia orang masuk penjara banyak cerita, saya merasa terzalimi, saya tidak bersalah, saya ini hanya korban kriminalisasi, saya ini hanya korban politik dan seterusnya, banyak. Kalau di dunia orang yang dihukum banyak yang merasa terzalimi. Tapi orang kalau sudah masuk neraka, semua penghuni neraka itu sadar saya pantas untuk dihukum di neraka. Bahasa Al-Qur'annya fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat ke-11. Fa'tarafu, maka mereka mengakui. Iktiraf. Iktiraf itu pengakuan.
Jadi judul lagu i'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Judulnya i'tiraf, judul lagu itu teh. Pengakuan. Biasanya kalau di beberapa tempat antara azan dan qomat sok aya inas. Tapi yang terdengar sama anak kecil jadi ilas tulis. Ilahi lastu lil firdausi. Itu i'tiraf, artinya pengakuan. Fa'tarafu, maka mereka mengakui bidzambihim, dengan dosa-dosanya, fasuhqan li ashabis sa'ir. Binasalah bagi penghuni neraka yang menyala. Semua penghuni neraka tidak ada yang merasa saya dizalimi oleh Allah. Oh, malaikat pencatat amal saya ini korupsi terlalu banyak. Saya padahal cuma ngambil 1, kok malaikat pencatatnya oh si fulan ini ngambilnya 10. Bahkan saat Allah menghisab, saat Allah bertanya, sampai Allah memastikan, "Adzalamaka katabati." Ini ada cerita, ada hadis Rasulullah, para ulama menyebutnya hadis kartu. Hadis di toko, hadis kartu. Ada dialog antara hamba dengan Allah, wahai hambaku, adzalamaka katabati. Apakah malaikat pencatatku zolim kepada engkau? Karena catatan keburukanmu itu begitu panjang, sepanjang penglihatannya, sejauh mata melihat, isinya cuma catatan demi catatan keburukan dia. Hingga Allah bertanya, "Adzalamaka katabati?" Apakah malaikat pencatatku zalim kepada engkau sehingga isinya cuma catatan-catatan? Kata hamba ini, enggak ya Allah, memang saya mengakui. Fa'tarafu bizambihim, itu keburukan saya ya Allah. Kemudian kata Allah, apakah engkau punya kebaikan? Enggak ya Allah. Kata Allah, bala. Enggak. Engkau pernah berbuat baik. Engkau pernah punya amal soleh. Justru yang mengingatkan amal solehnya Allah. Kata hamba ini, ya Allah, kebaikan apa yang pernah saya lakukan? Kata Allah, engkau pernah punya satu kartu, tertulis kalimat La ilaha illallah di sana. Dan engkau pernah membacanya, itulah kebaikanmu. Kata hamba ini, ya Rabb, apalah arti sebuah kartu yang saya ucapkan, yang saya baca dibandingkan dengan semua catatan ini? Kata Allah, tidak ada kezaliman hari ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikannya, timbang. Kita kadang suka hopeless begitu ya. Sudah kagok asong, sudah kadung basah, melihat semua catatan keburukan, ini enggak ada harapan sama sekali. Tapi di sisi Allah enggak, tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Timbang. Dan kata Nabi, setelah ditimbang kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan, ditimbang, maka semua catatan keburukannya itu terbang. Kemudian kata Nabi, wala yathqulu ma'asmillahi syai'un, dan tidak ada yang lebih berat daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Mungkin kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu ringan di lisan, tapi kita tidak pernah tahu seberat apa dia di timbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun bertemu saudaramu dengan wajah senyum. Ada catatan. Ibu pernah senyum tanggal 7 Mei jam 10.45. Lupa. Ibu pernah senyum 3 detik. Timbang. Mana ya gitunya. Cuman 3 detik. Misqala zarrah. Tapi setelah ditimbang, ternyata itu berat luar biasa. Karena senyum kita yang cuma 3 detik itu bisa menghapus kesedihan orang yang ada di depan kita. Kita nggak pernah tahu seberat apa amal kita saat ditimbang di sisi Allah.
Kita pernah menyampaikan ini di dunia, manusia menilai hasil. Di akhirat Allah menilai usaha. Di dunia yang dinilai adalah pencapaian, di akhirat yang dinilai adalah perjalanan. Pencapaian boleh sama 10, perjalanan belum tentu sama. Ada yang berjalan itu 1 kemudian ditambah 9. Ada yang berjalan dari minus 10 kemudian perjalanannya 20. Ada yang perjalanannya itu dari minus 100 perjalanannya 110, pencapaiannya sama semua 10. Punten, kita hadir di sini pencapaiannya 10. Hadir di majelis taklim 10 sadayana. Tapi apakah sama perjalanan 10-nya? Nah, kalau matematika 10 kan bisa banyak begitu ya. Bisa 2 dikali 4 ditambah 2, 10 hasilnya. Bisa minus 100 dan seterusnya lah begitu. Jarak dari rumah kita beda-beda. Kesulitan dalam perjalanan beda-beda. Kemudian rasa malas yang kita lawan untuk hadir di tempat ini setiap orang beda-beda. Duduknya sama. Yang dinilai oleh Allah apakah duduknya? Bukan, perjalanannya. Mungkin ada yang sedang berjalan kemudian balik lagi ke rumah, pahalanya sama seperti kita. Bisa? Oh bisa. Sangat bisa, sangat bisa. Di sisi Allah yang dinilai adalah perjalanannya dan usahanya. Fa'tar, balik lagi kita di sini. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Baik. Jadi ayat 29 sampai ayat 47 ini tuduhan dan dusta yang disebarkan oleh orang musyrik Mekah. Karena surat ini turun di Mekah. Asbabun nuzulnya, konteksnya tentang musyrik Mekah. Walaupun hikmahnya bisa untuk siapapun. Jadi Allah membalas perbuatan mereka karena perbuatan mereka layak untuk dibalas dengan api neraka. Ada video di TikTok atau FYP, tidak di medsos Bapak Ibu. Jadi orang Barat, mu'alaf, kata dia, dulu saya itu masih resah kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang bicara tentang siksa. Kenapa Allah yang maha pengasih dan luas rahmatnya, tapi dalam Al-Quran kalau bicara tentang siksa itu sangat mengerikan. Sampai akhirnya saya menyaksikan peristiwa yang sekarang sedang terjadi di Palestina. Dan saya sadar, memang pantas kalau ada siksaan seperti itu di Al-Quran. Untuk orang-orang yang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya, untuk orang yang sudah tidak punya hati, rasanya pantas. Di dunia mungkin tidak ada orang yang bisa menghukumnya, tapi di akhirat Allah akan memberikan hukuman yang setimpal. Ini 29 sampai 47. Dan ayat terakhir, ayat 48, ayat 49, ini ayat untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga dari efek buruk perbuatan orang musyrik dengan memerintahkan beberapa amalan. Kenapa? Kenapa Allah menghibur Nabi? Karena Nabi juga manusia, punya perasaan, punya hati, sebagai pemimpin, sebagai utusan. Kalau kondisi emosinya tidak sehat, mental, istilah kita sekarang, mental health-nya terganggu, kesehatan jiwa dan mentalnya terganggu, yang jadi korban, siapa yang jadi korban? Yang jadi korban banyak. Maka di ayat 48, 49 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Dan bersabarlah dalam ketetapan Tuhanmu. Wahai Nabi, semua yang terjadi di Mekah saat ini berupa hinaan, berupa ejekan, berupa cercaan, berupa makian. Semua orang merendahkan, mayoritas orang-orang musyrik Mekah merendahkanmu. Semua ini adalah ketetapan Allah. Bersabarlah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau berada dalam pemantauan kami, dalam penglihatan kami. Engkau tidak dicuekan,
engkau tidak diabaikan, engkau tidak ditinggalkan, engkau terus dipantau oleh kami. Punten. CCTV itu fungsinya ada banyak. Ya. Ada CCTV di penjara. Fungsinya untuk apa? Mengawasi kalau mereka berbuat curang. CCTV-nya untuk menakut-nakuti. CCTV-nya untuk menakut-nakuti. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat curang. CCTV di mall. Anda dalam pantauan. Smile. Anda. Toko ini diawasi dipantau oleh CCTV. Membuat orang takut. Tapi punten, ada nggak CCTV yang membuat orang merasa nyaman? Ada. Walaupun mungkin dia nggak bisa bicara. CCTV bayi. Ibunya di dapur, pasang CCTV di kot bayi, supaya kalau ada apa-apa, saya melihat kau tenang. Masa tenang katingali, fa innaka bi ayunina. Engkau berada dalam penglihatan kami. Jadi kita mentafakuri CCTV, ternyata tidak semua CCTV itu untuk menakut-nakuti. Ada juga pantauan penglihatan yang tujuannya anak lagi main. Lari ke sana ke sini, sok ujung kali itu bari amang mah tenang. Ibu ningalikeun da. Bapak ngeliatin kok. Apa sini dong main? Enggak, Bapak di sini aja. Boleh aku main ke sini? Boleh sok. Bapak liatin ya. Iya tenang sok, nanti diliatin sama Bapak. Fa innaka bi ayunina. Kemudian anaknya, Papa boleh naik sini? Boleh. Terus jatuh. Jatuh, ya nggak apa-apa. Bapak lihat kok, ya sok lanjutin. Fa innaka bi ayun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Engkau tidak diabaikan, engkau tidak ditinggalkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Ini punten, karena ini pertemuan pertama setelah kita libur 200 tahun. Jadi kita mulai lagi dari zoom out untuk nanti masuk ke setiap ayatnya lagi supaya roadmap-nya kelihatan dulu, roadmap-nya kebayang. Kandungan surat At-Tur itu begini, nanti kita masuk satu persatu ke setiap ayatnya lagi. Oke. Kemudian ditutup ayatnya wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Punten. Wahai Nabi, engkau dicaci. Bersabarlah karena ini takdir dari Allah dan bertasbihlah. Punten. Apa hubungannya antara bertasbih, mensucikan Allah, dengan kondisi Nabi yang disebut penyihir, disebut pembohong, pendusta, dan seterusnya? Bapak Ibu, bertasbih, wasabbih, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia biasanya sucikan Allah, gitu ya. Subhanallah artinya maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari keburukan. Maha suci Allah dari kejahatan. Maha suci Allah dari kejelekan. Maha suci Allah dari aib dan cacat. Tasbih maknanya, ya Allah, Engkau maha perfect, Engkau maha sempurna, Engkau tidak ada cacat dalam menakdirkan sesuatu. Ya Allah, saya dihina, maha suci Engkau dari takdir yang buruk ini, ya Allah. Engkau tidak mungkin menakdirkan sesuatu yang jelek kepada hamba-Mu ini. Subhanallah. Ya Allah, Engkau menakdirkan saya sebagai nabi kemudian disebut tukang sihir. Subhanallah. Maha suci Allah dari semua keburukan. Saat saya ditakdirkan disebut sebagai tukang sihir, pembohong, dan seterusnya. Jadi kalimat subhanallah diajarkan bukan hanya saat melihat pemandangan, bukan hanya saat melihat ada sesuatu yang jelek. Subhanallah itu saat kita merasakan menurut kita ini takdir yang tidak mengenakan. Tapi kemudian kita mengembalikan ke Allah, mustahil Allah berbuat buruk kepada hambanya. Mustahil Allah ingin mencelakakan hambanya. Wasabbih bihamdi rabbik, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ini kalimat tasbih dan tahmid
adalah ekspresi dari tauhid. Mengekspresikan kalimat tauhid punten Bapak Ibu. Kalau dapat nikmat kemudian mengucap alhamdulillah, itu bagus. Tapi itu mah biasa begitu ya. Betul. Itu bagus dan itu biasa, standar. Tapi kalau wasbir, kemudian setelah itu wasabbih bihamdi rabbik, bersabarlah dan puji Tuhanmu, karena ini semua adalah keputusan Allah. Bisa paham arahnya kemana gitu ya? Bayangkan kita punya orang tua, kemudian orang tua kita nyuruh kita untuk belajar pagi, siang, sore, belajar. Pusing Bu, belajar. Pokoknya belajar. Ini perintah ibu, belajar. Kemudian setelah itu puji ibu, puji bapak. Mudah tidak? Wasbir li hukmi rabbik wasabbih bihamdi rabbik. Bersabarlah terhadap keputusan Tuhanmu yang sudah menakdirkan engkau sebagai nabi, dan di Mekah ini banyak orang mencacimu. Wasbir. Kemudian dilanjutkan wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kalau memuji Allah karena kenikmatan itu biasa. Tapi memuji Allah dalam kesabaran itu luar biasa. Tanggal 25 muji Allah, alhamdulillah, biasa. Tanggal 1 muji Allah, alhamdulillah, itu biasa. Tapi tanggal 20 wasbir dan wasabbih bihamdi rabbik, itu baru luar biasa. Baru luar biasa. Umar bin Khattab, Masya Allah, Umar bin Khattab, beliau dapat musibah dan memuji Allah, bertahmid sampai 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dengar bingung, kok dapat musibah alhamdulillah? Ini musibahnya musibah sendiri ya, bukan musibah orang lain. Kalau Israel kebakaran, alhamdulillah menjadi naon gitu ya. Bisa. Tapi betul, ini bukan, ada ayat begini. Surat Al-An'am ayat 45. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau orang yang jahat seperti Abu Jahal kemudian dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan tentang orang zalim. Ini bukan tentang musibah orang lain. Ini tentang musibah yang menimpa Umar bin Khattab sendiri. Hilang sendal, misalnya. Hilang handphone, contohnya. Kalau itu terjadi ke Umar, setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Umar mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang nanya, kenapa alhamdulillah? Kata Umar, alhamdulillah, karena yang terjadi tidak lebih besar dari yang mungkin saja bisa terjadi. Alhamdulillah, kejadiannya tidak lebih besar dari yang mungkin saja bisa terjadi dari kejadian itu sendiri. Hilang sendal, alhamdulillah, untung sendalnya hilang. Untung sendalnya yang hilang. Coba kalau saya pakai sendalnya, saya juga ikut hilang. Motornya hilang begitu, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Untung tuh ditumpahkan motornya. Mau ditumpahkan, saya juga ikut hilang. Kata mah, nah dong Abu Nawas ya kata. Gitu. Abu Nawas nyari barang di luar rumah. Terus ditanya, Abu Nawas nyari apa? Nyari barang hilang. Hilangnya di mana? Di dalam rumah. Nah nyarinya di dia. Wah, kredit mah di dia weh. Dia mah caang itu di rumah poek. Sudah mereka pernah diri. Abu Nawas. Kata Umar bin Khattab, alhamdulillah karena yang terjadi tidak lebih besar dari yang mungkin saja bisa
bisa terjadi. Dan ya, kalimat Umar bin Khattab itu pemaknaan, pengaplikasian dari kalimat bisyai'in. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bisyai'in itu artinya sedikit. Hingga kata Umar, alhamdulillah, ini yang terjadi itu sedikit dibanding dengan yang mungkin saja bisa terjadi. Kita pernah cerita ya, bahwa Allah kalau ngasih musibah, karena Allah ingin menghindarkan dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Kalau Allah kasih bencana, kalau Allah kasih musibah, karena Allah ingin menghindarkan yang jauh lebih besar lagi. Hilang motor, mungkin supaya kita nggak kecelakaan di atas motor. Hilang sendal, mungkin supaya sendalnya tidak jadi sebab sombong, karena harga sendalnya 200 juta misalnya teh, dan seterusnya. Walaupun dah awal-awalnya mau kudu wasbir heula, wasbir li hukmi rabbik wasabbih bihamdi rabbik. Yang pertama kata Umar bin Khattab, alhamdulillah yang terjadi tidak lebih besar dari yang mungkin terjadi. Yang kedua, alhamdulillah karena musibahnya urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Alhamdulillah cuman hilang, alhamdulillah cuman takut, alhamdulillah cuman lapar, alhamdulillah bukan ketinggalan salat, alhamdulillah bukan kehilangan iman, alhamdulillah bukan jadi murtad, alhamdulillah musibahnya musibah dunia bukan musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Salah satu doa Nabi, ya Allah jangan kau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Alhamdulillah yang ketiga kata Umar, alhamdulillah karena masih bisa mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah karena masih bisa mengucap alhamdulillah. Wasabbih bihamdi rabbika, ayat penutupnya surat At-Tur. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Wasbir wasabbih. Bersabarlah dan bertasbihlah, pujilah hina taqum ketika engkau berdiri, ketika engkau salat. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang. Ini ayat penutup surat At-Tur, hiburan untuk Rasulullah SAW menjaga dari efek buruk perbuatan orang musyrik dengan memerintahkan beberapa amalan. Sabar, tasbih di malam hari. Hina taqum wasabbih bihamdi rabbika. Apa tadi? Wasabbih bihamdi wa minal laili fasabbihu wa idbaran. Baik. Kemudian di beberapa pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala kita sudah mentadabburi sumpah-sumpah yang digunakan oleh Allah dari mulai Tur, Kitabim Mastur, Raqim Mansyur, Baitil Ma'mur, Saqfil Marfu' dan Bahril Masjur. Sudah ya, Bahril Masjur? Belum. Baik. Terakhir Wasaqfil Marfu' dan langit yang ditinggikan. Ini kalau kita kembali ke rujukan tafsirnya, coba kita rujuk ke Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, wasaqfil marfu', kata beliau as-sama, dari Ali bin Abi Thalib. Wasaqfil marfu' yakni as-sama, atap yang ditinggikan yaitu langit. Karena di surat Al-Anbiya ayat 32 Ali bin Abi Thalib membaca ayat ini saat menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan ini metode yang paling utama dalam mentadabburi ayat Al-Quran. Nomor satu adalah cari
ayat yang menjelaskan ayat tersebut. Kalau sekarang insya Allah dimudahkan dengan teknologi. Sakfil marfu, apa artinya? Cari di Al-Quran sakfil marfu, maka akan ditunjukkan ayat mana di dalam Al-Quran yang mention sakfil marfu. Kalau zaman dulu semua mengandalkan otak. Kalau sekarang otaknya dititipkan di Neng Ai. Neng Ai sudah lebih pintar. AI, Neng AI, Neng Ai. Punten yang namanya Ibu AI. Ibu AI, Ibu Ai. Kemudian Ali bin Abi Thalib membaca surat Al-Anbiya ayat 32 karena di ayat ini Allah menggunakan langit dengan istilah saqfan, artinya atap. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum 'an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang dilindungi dan mereka dari ayat-ayat kami berpaling. Mujahid, Qatadah, Suddi, Ibnu Jurayj, Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir semuanya menafsirkan yang sama. Wasaqfil marfu artinya langit. Tapi biasanya dalam tafsir beberapa ragam pendapat. Pendapat yang kedua, Ar-Rabi' bin Anas, beliau menafsirkan wasaqfil marfu itu arash. Singgasana Allah Subhanahu wa taala itu atap yang sangat ditinggikan. Kenapa arash? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau nanti masuk surga, dan surga yang paling tinggi, surga yang paling ideal, surga yang paling mahal, yang paling istimewa adalah surga Firdaus. Apa atapnya surga Firdaus? Arash. Penghuni surga Firdaus, kalau mereka nengok ke atas, kalau mereka melihat ke atas, maka atapnya dari surga Firdaus adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala, arash. Dan jangan lupa, arashnya Allah itu ada di mana? Di atas air. Bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. Bahasa Al-Quran, wa kana arshuhu 'alal ma'. Surat Hud ayat ke-7. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan singgasana Allah itu di atas air. Kita mencoba menggabungkan antara hadis Rasulullah tentang surga Firdaus dan singgasana Allah yang ada di atas air. Bayangkan kita di surga Firdaus. Karena enak menghayal zelaknya. Besok-besok insya Allah jadi kenyataannya. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya mudah-mudahan jadi afirmasi positif bahasa sekarang. Ya, jadi doa. Kita di surga Firdaus. Tengok ke atas singgasana Allah. Kata Nabi, atapnya adalah singgasana Allah. Di surat Hud ayat 7, singgasana Allah itu ada di atas air. Menggabungkan antara hadis dengan ayat Al-Quran, maka di surga Firdaus kita nengok ke atas. Kalau di dunia air itu ada di bawah kita, kalau di surga air itu ada di atas kita, dan di atas air ada singgasana Allah. Seperti apa hakikatnya hanya Allah yang tahu. Cuman manusia berkhayal dengan khayalan yang terbatas. Oh, itu mah seperti istana di atas awan. Itu mah khayalan manusia. Itu mah khayalan manusia. Istana di atas awan. Karena awan itu sebenarnya adalah uap air. Kemudian ada istana di atasnya. Itu mah khayalan manusia. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan singgasananya Allah itu di atas air. Lalu apa hubungannya surat Hud dengan surat At-Tur? Kalau kita kembali ke surat At-Tur, setelah saqfil marfu', ayat ke-6-nya bahril masjur. Atap yang ditinggikan dan langit yang di dalamnya ada api. Bahril masjur. Kita akan lihat tafsir dari bahril masjur. Itu juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahril masjur itu bahar yang ada di, kita lihat saja tafsirnya ya. Kalau tadi saqfil marfu ada yang menafsirkan langit.
Langit itu maksudnya langit yang bisa kita lihat di dunia. Kalau tafsir yang kedua, saqfil marfu itu yang di atasnya lagi. Yang paling tinggi dari semua atap adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Huwal arsh, yakni annahu saqfun li jami'il makhluqat, karena arasy ini adalah atap untuk seluruh makhluk. Arasy itu atap untuk seluruh makhluk. Kenapa? Karena malaikat yang memikul arasy itu ada di atas langit. Ada malaikat yang memikul arasy. Jumlahnya ada 8. Jumlahnya ada 8 di surat Al-Muddatsir, di surat Al-Haqqah. Wa kana 8 malaikat yang memikul surga. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Dan pada hari itu 8 malaikat memikul arasy di atas mereka. Sehingga inilah yang menjadikan Ar-Rabi' bin Anas menafsirkan saqfil marfu adalah arasy. Karena Allah bercerita tentang atap, maka atapnya harus atap yang menaungi semua makhluk. Sementara malaikat yang memikul arasy itu di atas langitnya manusia. Semoga bisa dipahami point of view-nya Ar-Rabi' bin Anas saat menafsirkan saqfil marfu adalah arasy. Annahu saqfun li jami'il makhluqat wa lahu ittijah wa huwa yuradu ma'a ghairihi kama qala al-jumhur. Wal ayat berikutnya wal bahril masjur. Tadi siapa yang mengatakan saqfil marfu arasy? Ulama yang mengatakan saqfil marfu itu arasy namanya ulama siapa? Rabi' bin Anas. Dan beliau konsisten dengan pendapatnya. Kalau saqfil marfu, atap yang ditinggikan itu arasy, maka bahril masjur itu air yang ada di atas arasy, air yang ada di bawah arasy. Saya melihat dari matanya si Ganulir. Bingung membayangkan atau bingung naon ya teh? Jadi tafsir dari saqfil marfu dan bahril masjur ada 2. Okay. Yang pertama yang mengatakan atap yang ditinggikan itu langit. Itu pendapat mayoritas. Pendapat Rabi' bin Anas. Yang dimaksud dengan atap yang ditinggikan bukan langit ini. Karena langit ini tidak bisa menjadi atap untuk semua makhluk. Mungkin manusia, iya. Mungkin jin, iya. Mungkin hewan, iya. Ini atapnya, langit yang ada di atas kita. Tapi untuk malaikat-malaikat yang memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala, mereka atapnya lebih tinggi dari ini semua. Maka saqfil marfu itu arasy. Wal bahril masjur qala Ar-Rabi' bin Anas. Ar-Rabi' bin Anas yang tadi menafsirkan atap yang ditinggikan itu arasy, menafsirkan bahril masjur adalah air yang ada di bawah arasy. Sementara ulama yang lain menafsirkan bahril masjur ini lautan yang ada di muka bumi yang nanti di hari akhir, di hari kiamat akan meledak, akan berubah menjadi api. Jadi air itu ada di sini dan ada di sana juga. Atap itu ada di sini dan ada di sana juga. Oke. Saya mah atapan, lalangitan ya. Ada langit yang di atas kita. Kalau langit-langit masjid itu menaungi jamaah majelis taklim, nah, kalau langit yang ada di atas itu menaungi manusia. Alladzi yunzilullahu minhul matar alladzi yuhyi bihil ajsada fi quburiha yauma ma'adiha. Kata Rabi' bin Anas, air yang ada di bawah arasy inilah
yang kemudian menghidupkan semua jasad dari kuburnya ketika kematian. Punten. Air itu kan sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Di surat Al-Anbiya Allah menegaskan, dan dari airlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan segala sesuatu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Al-Anbiya ayat ke-30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Semua makhluk hidup berawal dari air. Semua kehidupan asalnya pasti dari air. Semua peradaban tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya air. Semua komplek mewah, kalau tidak ada airnya, mati. Pasti mati. Semua kerajaan yang pernah dibangun oleh manusia pasti tidak jauh dari sumber air. Kita belajar sejarah Indonesia, banyak semua kerajaan itu di pesisir pantai atau di pesisir sungai. Sebesar-besarnya kerajaan Fir'aun itu dengan bangganya mengklaim, bukankah sungai Nil ini mengalir di bawah kaki saya. Semua kehidupan berasal dari air. Nah, kalau memahaminya dengan pemahaman dunia, air inilah yang ada di sekitar kita yang membuat kita hidup. Tapi kata Rabi bin Anas, air itu bukan cuma yang ada di bumi, tapi ada air yang di bawah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Air itulah yang menjadi sebab kehidupan semua makhluk di alam semesta. Semua makhluk di alam semesta itu hidupnya dari air yang ada di bawah arsy. Inilah yang dimaksud oleh beliau, wa huwal ma'ul ladzi tahtal arsy alladzi yunzilullahu minhul matar alladzi yuhyi bihil ajsad fi quburiha yauma ma'adiha. Dari air itulah Allah menghidupkan semua jasad dari kuburnya. Jadi kita akan hidup lagi, bangkit lagi setelah kubur kita itu disiram air. Setelah kubur kita disiram air, kita akan tumbuh dari kubur seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Jadi keluar dulu kepalanya, kemudian lehernya, kemudian pundaknya, mirip sih di film horor lah. Kan sok digambarkan juga gitu, muncul sampai badannya, kemudian tumbuh kakinya, kemudian ditiupkan ruhnya kembali lagi ke jasad, ketemu lagi dengan jasadnya, dikawinkan lagi. Wa idzan nufusu zuwijat. Nufus, jiwa-jiwa, zuwijat dipasangkan, dikawinkan lagi. Ini jasadnya, itu ruhnya dipasangkan, dikawinkan, kemudian manusia hidup, dan yang pertama dilakukan mereka membersihkan kepalanya, dikeprukan. Jadi artinya kalau melihat tanaman, yang harus kita ingat adalah seperti itulah kebangkitan. Karena cara Allah menghidupkan sama seperti cara Allah menumbuhkan tanaman. Punten. Seandainya kelahiran manusia itu ditakdirkan oleh Allah seperti tanaman, mungkin yang namanya kebangkitan itu bukan hal yang aneh. Misal begini, Ibu Fulan tos ngantonkeun, mohon tos ngantonkeun. Dikurebkeunna di mana? Di ditutu di Cianjur, di Ciranjang. Kuburkeun. Tos lahir deui teh acan ti kuburan eta. Sama seperti buah-buahan. Ngambil buah mangga terus kita makan, bijinya kita kubur, terus kita tunggu. Tos tumbuh teh acan, tos tunasan ayeuna mah alhamdulillah. Kalau Allah menakdirkan hidup dan matinya manusia, lahir dan matinya manusia seperti tanaman, yang namanya kebangkitan itu nggak akan dikufuri, nggak akan diingkari. Punten, apa definisi ajaib? Apa artinya sesuatu itu disebut ajaib? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa, nah biasa lah ya.
Ajaib, orang bikin sulap begitunya, wih hebat. Tapi setelah hafal triknya, biasa. Ajaib itu karena kita nggak terbiasa. Ajaib itu karena baru pertama kali. Ajaib itu karena kita belum tahu sebabnya. Tapi kalau sudah terbiasa, biasa weh. Ajaib. Ajaib karena teknologinya canggih. Ajaib. Tapi kalau sudah tiap hari pakai mobil yang canggih, biasa weh. Nggak ajaib lagi. Kenapa orang menganggap bahwa dibangkitkan itu sesuatu yang aneh dan ajaib? Karena tidak terbiasa. Kita terbiasa melihat matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Padahal kata Allah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Oke, belah mana tanda-tanda kebesarannya? Karena kita terlalu terbiasa dengan sesuatu, sehingga kita tidak bisa melihat keajaiban di balik itu. Iya. Untung tidak ditakdirkan seperti itu begitunya. Jadi kudu maut heula. Nanti regenerasi dari dalam kuburnya, muncul manusia ditiup. Tiup ruhnya, alhamdulillah hidup. Alhamdulillah selamat ya sudah lahir. Bahasa Al-Qur'annya, ini bahasa Al-Qur'an. Punten, Bapak Ibu. Kalau protein hewani itu berasal dari hewan. Kalau yang berasal dari tumbuhan namanya apa? Nabati. Apa artinya nabati? Hewani dari bahasa Arab hewan. Nabati itu artinya tumbuhan. Lihat ayat ini. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkannya pakai bahasa nabati. Dan Allah menumbuhkanmu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia kembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu lagi nanti dari tanah. Jadi kalau melihat pohon teh, oh ini hari kebangkitan saya. Oh ini kita akan dibangkitkan. Mentafakuri pohon sebetulnya mengingatkan kita kepada hari kebangkitan. Cuman karena Allah tidak menakdirkan hidup dan mati di dunia itu seperti pohon, jadi rada aneh. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ada yang pernah melihat video time lapse biji dimasukin ke tanah, kemudian dikasih kaca, kemudian dipercepat video yang tadinya 3 tahun dipersingkat jadi 3 menit untuk kebutuhan konten di TikTok. Itu kan unik luar biasa begitunya. Kok bisa tumbuh, kok bisa hidup? Yang tadinya kita anggap sebagai benda mati dimasukkan, dikasih air langsung tumbuh. Masukkan dikasih air langsung keluar tunasnya, keluar akarnya, muncul ke atas. Itulah manusia. Wallahu ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Maka memperlakukan manusia tidak jauh beda seperti kita memperlakukan tanam-tanaman. Manusia itu seperti petani. Manusia itu seperti pekebun. Anak-anak kita itu seperti benih dan biji. Punten. Ada orang yang pengen tanamannya cepat tumbuh, kemudian diteriaki, tumbuh, keluar, muncul, keluar. Ya. Tanaman tidak akan cepat tumbuh karena diteriaki. Tanaman akan tumbuh itu kalau dikasih teppanyaki. Teriyaki mah. Tanaman itu tumbuh Tanaman tumbuh bukan karena teriak suara kita, tapi tanaman tumbuh karena disirami dengan air. Dan yang namanya tumbuh tanaman itu bertahap, sedikit berprogres. Bagi seorang petani, progres tunas muncul sedikit itu sudah jadi kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah keluar tunasnya, alhamdulillah sekarang berbunga, alhamdulillah sekarang ada putiknya, alhamdulillah. Sama seperti kita mengapresiasi kalau kita punya anak, alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan, alhamdulillah. Jangan berharap lahir sudah langsung 30 juz. Nah, anak
Normal nggak sih Bun kalau anak saya umur 9 tahun belum dapat kerja? Normal nggak sih kalau anak saya masih bayi tapi masih belum bisa sholat misalnya? Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Baik. Itu kata Rabi bin Anas. Wa huwal ma alladhi tahtal arsh, air yang ada di bawah singgasana Allah yang diturunkan oleh Allah berupa hujan untuk menghidupkan jasad manusia dari kuburnya saat dibangkitkan. Wa qala al-jumhur, adapun mayoritas para ulama tafsir menafsirkan ayat ini huwa hadzal bahr, ia laut yang ada di sekitar kita. Jadi ya kita mengumpulkan semua pendapat supaya kita lebih luas lagi pemahaman terhadap ayat ini. Waqtulifa fi ma'na qawlihi, kemudian para ulama tafsir juga ada perbedaan pendapat tentang kalimat masjur. Apa itu masjur? Faqala ba'dhum, sebagian dari ulama tafsir berpendapat al-muradu annahu yuqadu yaumal qiyamati naran. Sebagian ulama tafsir berpendapat al-masjur adalah yang dinyalakan di hari kiamat menjadi api. Sebagaimana firman Allah di surat At-Takwir ayat ke-6, wa idzal biharu sujjirat. Air laut berubah jadi api. Dan sekarang sangat memungkinkan karena orang zaman sekarang sudah meneliti begitunya bahwa air itu kandungan dari air laut itu kandungan dari unsur yang kalau dipisah itu bisa membakar jadi bahan bakar api. Hidrogen, oksigen, betul. Bahkan sekarang di Jepang kendaraan sudah mulai mengarah ke hidrogen. Betul? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kan kalau yang konvensional dari minyak bumi, dari solar, diesel, dari bensin, pertamax dan seterusnya, oplos dan seterusnya. Kemudian orang maju lagi pakai listrik, gitunya. Walaupun listrik dari itu lagi masih kena pakai minyak bumi, gitunya. Listrik dan sekarang hidrogen. Hidrogen dari air dipecah, airnya H2O dipecah jadi hidrogen dan oksigen. Hidrogennya yang dipakai untuk bahan bakar. Jadi manusia sendiri sudah bisa membuat teknologi dari air jadi api, dari air jadi bahan bakar untuk meledakkan api. Ala kulli hal, ini tafsir para ulama zaman dulu. Wal bahril masjur itu artinya dan air laut yang kemudian berubah menjadi api. Ai udrimat fatasiru naran ta'ajjaj. Air laut yang kemudian dibakar dan menjadi api yang bergemuruh. Muhitatun bi ahlil mauqif, yang akan mengitari semua penduduk di padang mahsyar, ahlil mauqif. Ini riwayatnya Sa'id bin Musayyib, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Abdullah Ubaid dan seterusnya. Ulama tafsir yang lain, Ustaz, yang mau di PPT lah hari ieu mah kita teh asa tina atahna pisan. Sekali kita dari sumbernya langsung begitu ya. Jadi Bapak Ibu punten, saya bukan ahli tafsir. Saya membaca kitab tafsir, kemudian merangkumnya dari PPT dengan bahasa yang mudah-mudahan lebih kekinian dan kedisinian. Itu yang selama ini kita lakukan di kajian tadabbur Quran. Ini sesekali kita merujuk ke referensinya langsung, ke kitabnya langsung. Begitu. Ternyata satu ayat para ulama tafsir juga punya banyak pendapat. Kata Al-Ala bin Badr, innama sumiyal bahrul masjur li'annahu la yushrabu minhuma wa la yusqa bihi zar' wa kadzalikal biharu yaumal qiyamah. Disebut bahril masjur karena airnya tidak akan diminum, karena airnya tidak akan bisa memberikan tidak akan dipakai untuk mengairi tanaman, dan seperti itulah lautan di hari kiamat terjadi.
Ini riwayat Ibnu Abi Hatim. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, Bahril Masjur yakni mursal. Wa qala Qatadah wal bahril masjur al mamlu. Bahril masjur artinya air laut yang sangat penuh. Wa qila, ini unik. Qatadah menyebut mamlu artinya penuh, tapi di riwayat yang lain bahril masjur itu farigh dan lautan akan menjadi kosong, airnya akan hilang, airnya akan habis. Siapa yang berpendapat bahril masjur itu air akan habis? Tidak ada lagi yang namanya air laut. Air laut semuanya akan kering di hari kiamat. Yang berpendapat bahril masjur lautan akan kering itu Abdullah bin Abbas. An Ibnu Abbas fi qawlihi wal bahril masjur qala al-farigh. Kharajat ummatun tastasqi faraja'at faqala innal hawdha masjur. Ada sekelompok umat manusia yang akan mencari air, kemudian mereka pulang dan mereka akan mengatakan semuanya sudah masjur, semuanya sudah kosong. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya apa? Wal bahril masjur ada dua tafsir. Tafsir yang minoritas, bahril masjur adalah air yang ada di Arash. Ini pendapatnya Rabi' bin Anas. Ini pendapat minoritas. Pendapat mayoritas ulama, bahril masjur adalah laut yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kesimpulannya masjur sendiri ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, masjur berubah jadi api. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, masjur itu artinya air lautnya melimpah di mana-mana, mamluk. Semua dataran bumi itu dipenuhi dengan air laut. Semuanya tenggelam, tsunami di mana-mana, itu namanya masjur. Yang ketiga sebaliknya, kering. Air laut sudah tidak ada lagi. Air laut sudah habis, manusia kehilangan sumber airnya, sehingga kekeringan, kehausan dan seterusnya terjadi di mana-mana. Kita mau ngambil pendapat yang mana? Silahkan. Tapi saya pribadi lebih condong ke pendapat yang ini boleh, yang ini sana boleh. Kalau melihat konteks ayatnya, karena ayat berikutnya adalah Inna azab rabbika lawaqi', maka jumhur dalam berpendapatnya bahwa ini adalah air laut yang kemudian berubah menjadi api, itu juga bisa jadi salah satu pendapat yang kita pegang. Karena ayat berikutnya tentang siksa, ayat berikutnya tentang azab. Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ketika lautan menjadi api, tidak ada seorang pun yang bisa memadamkan apinya. Kalau ada demo dan kerusuhan, Sabara masih bisa turun. Kalau ada KKB, Brimob masih bisa turun. Kalau ada Israel, gitu ya, Turki masih bisa turun, Pakistan masih bisa turun. Tapi kalau Gunung Merapi batuk, siapa yang bisa menyetop Gunung Merapi? Kalau tsunami sudah terjadi, siapa yang bisa menyetop tsunami? Kalau badai siklon sudah datang, siapa yang bisa memecah badai kemudian berhenti? Ma lahu min dafi'. Kalau azab Allah sudah datang, tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menyetop. Ma lahu min inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Kita cukupkan sampai ayat ini. Insyaallah kita lanjut di Rabu pekan kedua. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak. Surat Nuh. Di surat Nuh. Ayat ke-17 dan 18. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Bukan cuma di surat Nuh sebetulnya. Bahkan saat Allah menceritakan bagaimana Siti Maryam itu tumbuh sebagai wanita suci, istilah yang digunakan
redaksi yang dipilih oleh Allah, kata yang dipakai itu juga pakai nabati. Maaf, bukan di surat Maryam, di surat Ali Imran. Saat Siti Maryam tumbuh sebagai gadis wanita yang bisa menjaga diri, bahasa pertumbuhannya itu pakai kata anbata. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Maka Tuhannya menerima Maryam sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Jadi ternyata dalam Al-Quran bahasa pendidikan itu menggunakan bahasa tumbuhan. Menanam pohon itu rangkuman dari pendidikan. Hanya mungkin pendidik harus orang yang terbiasa dalam progres yang panjang sampai akhirnya jadi buah, sampai akhirnya jadi tanaman. Dan yang mumpung nyambung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran diumpamakan seperti seorang petani. Sahabat itu benihnya. Surat Al-Fatah ayat ke-29. Muhammad adalah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang bersama dengan beliau, para sahabat, keras terhadap orang kafir, berkasih sayang sesama mukmin, kamu lihat ruku, sujud dan seterusnya. Demikianlah sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Tunas itu menjadi tanaman kuat, lalu menjadi besar, tegak lurus di atas pokoknya. Sahabat Nabi diumpamakan oleh Allah di dalam Injil seperti tanaman. Siapa yang menanamnya? Rasul. Jadi seorang pendidik seperti Nabi ternyata diilustrasikan oleh Allah seperti seorang petani, seperti seorang pekebun, sabar memilih bibit yang bagus, bibit unggul dipilihan, masukkan ke air, mana yang tenggelam, mana yang ngapung, kemudian diambil, cari tanah yang paling bagus. Oh, tanah ini cocok untuk tanaman ini, tanah ini nggak cocok, tanah ini harusnya dataran tinggi, tanah ini dataran rendah. Pilih satu persatu. Jangan nanam pohon kelapa tapi di lembah, nanam teh tapi di pantai, begitunya. Ditempatkan sesuai dengan lahan terbaik untuk tumbuhnya. Setelah itu disiram, dijaga, dan kuatnya itu dalam waktu yang lama. Tunas dulu, mengeluarkan tunas jadi kuat, besar, baru setelah itu jadi buah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Kalau cukup kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum.